Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memulai ibadah kita pada saat ini. Oleh karena itu, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, kami bersyukur pada kesempatan saat ini, Engkau masih mengizinkan kami untuk boleh beribadah di rumah kami masing-masing pada saat ini. Oleh karena itu, ya Tuhan, berkati ibadah ini, supaya melalui ibadah ini kami semakin diteguhkan dalam menanggapi panggilan Tuhan bagi kami untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai ibadah kita pada saat ini sesuai dengan liturgi yang sudah Bapak Ibu terima. Saudara-saudaraku, kepada umatnya yang sedang bergumul berat dalam hidupnya, Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Kami datang kepadamu ya Tuhan. Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 15 bait yang pertama, berhimpun semua. Saudaraku, malah kita khususkan ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan demikian. Siapakah yang menjadi sumber kekuatan yang membebaskan, memerdekakan, dan menyelamatkanmu? Pertolonganku adalah Tuhan yang menjadikan alam surgawi dan alam semesta dengan segala isinya. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara-saudara. Dan beserta saudara juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyatakan puji-pujian mazmur bagi kemuliaan nama Tuhan demikian. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selama aku ada. Dia yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti untuk orang-orang yang lapar. Tuhan menegakkan orang-orang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan itu Raja yang kekal, bagi Dialah segala hormat dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 4 bait pertama dan bait yang kelima. Hai mari sembah. Yang maha besar,
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama-sama akan mendengarkan hukum kasih dari Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudaraku, dalam kemurahan Tuhan, marilah kita mengakui bahwa kita telah berdosa melukai Tuhan dan sesama. Marilah kita menaruh harap atas pengampunan anugerah Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena itu mari bersama-sama kita menyatakan penyesalan kita dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami mengakui dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Karena seringkali kami menjalani hidup ini dengan menjalankan apa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, kami berdoa dan memohon pengampunan. Amin. Bersama-sama kita menyatakan penyesalan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 39 bait pertama dan bait yang kedua. Ku diberi belas kasihan. Saudaraku yang terkasih, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis di dalam Injil Yohanes 17 ayat 15 sampai dengan 17 yang demikian. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuruskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Demikianlah kasih anugerah Allah bagi kita. Syukur kepada Allah.
Mari bersama-sama kita naikkan syukur kita kepada Allah dengan menyanyikan Kidung Jemaat 440, bait yang pertama dan bait yang kedua, di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk setiap anugerah pengampunan yang telah Engkau berikan bagi kami, sehingga hidup kami boleh diperbaharui menjadi ciptaan yang baru. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk dapat menjaga kesucian hidup kami sesuai dengan firman Tuhan. Dan kami bersyukur pada saat ini, sama-sama kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi pedoman dalam kami menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus yang menguasai setiap hati dan pikiran kami, yang berikan hikmat kepada kami, sehingga kami dimampukan untuk mendengarkan firman-Mu, merenungkannya, dan juga melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama-sama, saya ambilkan dari Injil Markus pasal yang pertama. Injil Markus pasal yang pertama, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Shalom. Pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan sebuah tema memaknai seruan mratobato lan pracaya marang Injil. Saudaraku,
seruan meratobato lan pracaya marang Injil tentunya sudah tidak asing lagi dalam hidup kita. Karena sudah seabad lebih seruan itu juga tertulis di bagian depan atas gedung GKJ Kebumen. Kita patut bersyukur karena ketika melihat tulisan tersebut di bagian atas gedung gereja, kita selalu diingatkan untuk segera bertobat apabila telah melakukan kesalahan atau dosa. Dan pada saat yang sama, kita juga diingatkan untuk senantiasa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus melalui pemberitaan Injil-Nya. Jika demikian, tulisan tersebut sebenarnya juga menjadi sarana gereja dalam rangka pemeliharaan iman warga jemaatnya. Nah, pertanyaan yang perlu kita renungkan sekarang adalah sejauh mana kita memaknai tulisan tentang seruan meratobato lan pracaya marang Injil itu sehingga hidup kita diubahkan dan menghasilkan buah-buah pertobatan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Melalui bacaan Injil saat ini, yaitu dalam Markus pasal 1 ayat 14 sampai dengan 20, Tuhan Yesus menyampaikan hal-hal penting untuk kita semua. Yaitu dalam ayat 15, Yesus berkata, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, seruan pertobatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini adalah melanjutkan apa yang dulu pernah disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Karena pada ayat sebelumnya diterangkan bahwa pada saat itu Yohanes Pembaptis telah ditangkap sehingga tidak dapat dengan leluasa lagi untuk menyampaikan seruan pertobatan itu. Nah, melalui seruan ini, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan manusia di dunia ini harus diikuti dengan keyakinan bahwa di dalam nama Yesus, barang siapa yang bertobat dan percaya kepadanya, ia akan dikaruniai keselamatan. Bertobat dan percaya ini harus dilakukan secepatnya, selagi masih ada waktu, sebelum tiba pada saatnya kerajaan Allah itu datang ke dalam dunia. Hal ini mengandung arti bahwa sekalipun kita masih hidup di dunia ini, tetapi pengharapan akan turut serta menerima mahkota kemuliaan dari Tuhan Allah dan tinggal kekal di dalam kerajaannya harus selalu diingat, dinanti, dan diharapkan kedatangannya, serta senantiasa menjaga agar kehidupan iman kita tidak tergoyahkan oleh beraneka ragam godaan dan peristiwa yang dapat melemahkan iman kita. Nah, selanjutnya untuk mewartakan pertobatan serta isi Injil kepada seluruh dunia, Yesus mengajak serta orang-orang untuk menjadi murid-muridnya. Ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20 menjadi catatan bahwa peristiwa detail tentang bagaimana satu persatu murid Yesus dipanggilnya. Yang pertama adalah dua orang murid yang bernama Simon dan Andreas. Semula mereka adalah nelayan yang menjala ikan. Lalu dipanggil oleh Yesus untuk menjadi muridnya dan diutus untuk menjadi penjala manusia. Kemudian Yesus pun memanggil murid-murid yang lainnya, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes. Respon mereka hampir sama saat menanggapi panggilan Yesus itu, yaitu masing-masing bergegas meninggalkan jala dan perahu mereka, lalu mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Lalu bagaimana dengan respon kita dalam menanggapi panggilan Yesus bagi kita untuk menjadi murid-muridnya? Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan,
Peristiwa pandemi yang sudah kita alami selama kurang lebih 11 bulan ini juga menyadarkan pada kita semua tentang kelemahan dan juga keringkihan kita sebagai manusia. Tidak hanya keringkihan dan kelemahan secara fisik atau jasmani saja, tetapi juga secara mental dan karakter. Di tengah-tengah pandemi yang telah banyak merenggut nyawa saudara-saudara kita, masih ada saja orang yang memanfaatkan kesempatan ini untuk korupsi, untuk mementingkan diri sendiri, tidak peduli kepada sesamanya, cepat menyalahkan orang lain, dan juga tindak kejahatan yang lainnya. Maka seruan Tuhan Yesus, bertobatlah dan percayalah kepada Injil, masih sangat relevan dalam konteks kehidupan kita saat ini. Oleh karena itu, saat ini kita pun juga dipanggil sebagai murid-murid Tuhan Yesus untuk melanjutkan dan terus menggemakan seruan bertobatlah dan percayalah kepada Injil kepada semua orang. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan Injil pada saat ini, bukanlah suatu kebetulan jika kita diingatkan untuk memaknai kembali seruan mratobato lan pracoyo marang Injil. Tahun ini kita bersama-sama akan memfokuskan kembali tentang tugas panggilan kita sebagai murid-murid Yesus dan sekaligus sebagai gereja, yaitu untuk mewartakan Injil kepada semua orang. Semua itu harus dimulai dari kesediaan kita masing-masing untuk menanggalkan, dalam tanda kutip, jala ikan kita, yaitu segala bentuk nafsu kedagingan dan duniawi kita. Artinya, kita harus hidup menghasilkan buah-buah pertobatan, atau juga sering kita sebut sebagai buah roh, dan tetap setia mengikut Tuhan Yesus Kristus. Nah, hal ini sangat penting, karena dengan melakukan hal tersebut, hidup kita akan menjadi kesaksian yang hidup, yang sangat efektif untuk mewartakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Pandemi ini janganlah membuat kita menjadi patah semangat dalam menjalani hidup ini, tetapi sebaliknya, ini adalah kesempatan bagi kita untuk membawa kabar sukacita dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Inilah kesempatan bagi kita untuk berbagi kasih kepada sesama di tengah-tengah kondisi yang memprihatinkan. Inilah kesempatan bagi kita untuk memberikan secercah harapan di tengah-tengah keterputusasaan. Marilah kita lakukan tugas panggilan kita itu dengan penuh rasa syukur dan sukacita, disertai dengan keyakinan bahwa Tuhan Yesus sendirilah yang akan memampukan dan senantiasa menyertai kita sampai pada akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini, dan nanti kita akan akhiri dengan menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita bersatu sejenak. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar dan kami terima, yang mengingatkan kami akan tugas panggilan kami sebagai murid-murid Yesus Kristus, sebagai gereja yang terus mewartakan seruan bertobatlah dan percayalah kepada Injil, di mana semuanya inilah yang membawa keselamatan bagi kehidupan umat manusia. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan seutuhnya hidup kami untuk Kau pakai seturut dengan kehendak Tuhan, untuk menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kami saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini seutuhnya kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
yang juga telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman percaya kita seturut dengan KJ 280 1 sampai dengan 3. Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati untuk menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, yang telah memanggil kami semua untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengaruniakan berkat dan sukacita serta keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena setiap perbuatan ajaib yang telah Engkau lakukan bagi kami semua. Dan saat ini kami yang telah menerima kasih karunia Tuhan itu, Engkau utus pula untuk boleh menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kami pun bersyukur boleh menjadi rekan sekerja Allah di dalam rangka penyelamatan atas manusia. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Tuhan mampukan kami semua untuk boleh menjadi saksi-saksi Kristus yang benar-benar menghidupi akan firman Tuhan, menjadi saksi Kristus yang setia, walaupun harus menghadapi berbagai macam godaan dan tantangan. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami untuk Kau sempurnakan menjadi saksi-saksi Kristus, supaya kesaksian kami pun boleh semakin efektif dan banyak orang yang kemudian menjadi percaya dan diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah situasi kondisi pandemi seperti saat ini, kami pun menyadari inilah kesempatan bagi kami untuk berbagi kasih, berbagi pengharapan dan sukacita, supaya kami pun boleh merasakan damai sejahtera, merasakan sukacita
dan mendapatkan semangat di dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk mewujud nyatakan cinta kasih Tuhan kepada sesama kami yang membutuhkan. Terlebih juga bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami pencobaan dalam hidup mereka dengan permasalahan-permasalahan kehidupan yang berat. Kiranya Tuhan menolong dan memberikan penghiburan. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini menjadi korban bencana alam, Tuhan juga kiranya menolong kami semua untuk boleh meringankan beban kehidupan saudara-saudara kami. Baik mereka yang terkena musibah, banjir, tanah longsor, maupun gunung meletus. Kiranya Tuhan pun juga berkenan untuk menolong kami semua, anak-anak-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat bagi mereka, meringankan beban kehidupan mereka, dan juga terus mendukung dalam doa, supaya mereka pun dapat dihiburkan dan kembali dipulihkan, kembali bangkit dari keterpurukan karena musibah ini. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami juga mengingat akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kondisi sakit. Kiranya Tuhan Allah juga berkenan untuk hadir dan memberikan kesembuhan bagi mereka. Kami pun juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam masa pemulihan kesehatan mereka. Tuhan tetap hiburkan dan memulihkan kesehatan mereka. Berkati setiap keluarga yang merawat, yang mendampingi, yang melayani, supaya melalui pelayanan keluarganya boleh mempercepat pemulihan kesehatan mereka. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami menyerahkan kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan menolong kami semua untuk boleh mewujudkan kehidupan keluarga yang penuh dengan cinta kasih. Supaya setiap anggota keluarga boleh menerima dan merasakan cinta kasih Tuhan. Dan boleh bersama-sama membangun kehidupan keluarga yang mau untuk saling mengampuni, yang saling mengasihi, yang saling membangun dalam iman. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap pekerjaan baik yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami kerjakan. Tuhan kiranya menolong dan mampukan kami untuk dapat mengerjakan pekerjaan itu dengan penuh tanggung jawab dan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Keberkati anak-anak dalam masa-masa studi mereka, walaupun harus masih pembelajaran jarak jauh, Tuhan juga kiranya senantiasa menyertai dan hindarkan dari segala bentuk kejenuhan. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami berdoa untuk para adiuswa, kiranya Tuhan pun memberikan sukacita dan kebahagiaan di masa-masa tua mereka, supaya kehidupan di masa-masa tuanya boleh dinikmati dengan tubuh jasmani yang sehat dan juga dengan hati yang penuh dengan kedamaian. Berkati gerejamu dimanapun Tuhan mengutus kami, supaya dimanapun gereja berada boleh memberikan dampak yang positif tengah-tengah masyarakat, boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Secara khusus untuk GKJ Kebumen, Tuhan pun juga memberkati kami semua. Ketika kami pun harus menyesuaikan diri dengan pandemi COVID ini, dengan menjalankan protokol kesehatan, kiranya Tuhan pun juga menolong gerejamu dalam menyesuaikan diri, supaya setiap apa yang kami kerjakan dan setiap pelayanan kami pun boleh memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sekitar kami. Dan semuanya hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seru doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kiranya Allah sendiri yang berkenan untuk menyempurnakannya dan mengabulkannya seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih,
Marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Biarlah persembahan ini menjadi wujud ucap syukur kita dan juga sebagai wujud iman kita kepada Allah yang senantiasa memelihara hidup kita. Marilah kita mengingat sabda Tuhan yang terdapat pada surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah jemaat Tuhan, selama kadong beredar kita iringi dengan kidung pujian 450 ayat 1 dan 2, hidup kita yang benar. Jemaat Tuhan, kami undang untuk berdiri. Mari kita haturkan bersama persembahan kita hari ini. Ya Tuhan, Bapa Surgawi, sumber segala berkat, pujian dan syukur kami naikkan padamu Tuhan, sebab siapakah kami-kami ini yang telah Tuhan berikan kesempatan untuk mempersembahkan yang berupa uang, baik persembahan mingguan, bulanan, maupun persembahan yang lain. Tuhan, kami menyadari bahwa persembahan kami sangat kecil manakala dibanding dengan berkat-Mu yang melimpah dalam hidupan kami. Namun kami menghaturkannya dengan penuh sukacita, sebagai ungkapan rasa syukur kami atas jaminan keselamatan yang kami terima. Keselamatan yang sungguh mahal harganya, yang hanya bisa dibayar dengan darah Tuhan Yesus Kristus di salib Golgota. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami, kuduskanlah agar dapat dipergunakan sebagai sarana untuk pengembangan kerajaan Tuhan di muka bumi ini, khususnya di wilayah Gereja Kristen Jawa Kebumen. Tuhan, ajar kami agar kami bisa mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan di hati Tuhan. Bapa di sorga yang makasih, kami juga ingat untuk saudara kami yang mengelola persembahan, yang telah bekerja dan keras, mengorbankan tenaga, waktu, dan pikirannya. Berkatilah mereka, beserta keluarganya, kesehatan, dan kesejahteraan. Tuhan, ampunilah kami apabila ada dosa, cacat celah dalam persembahan ini, agar kami layak di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah doa permohonan kami,
Ampunlah kami apabila ada dosa selama kami mengumpulkan persembahan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat nomor 363, bait pertama dan bait yang kedua, Bagi Yesus Kuserahkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan memohon berkat dari Tuhan. Karena itu terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Amin.